Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam channel Adrian Putra. Mungkin udah lama kita tidak buat konten ya. Mungkin kesibukan ya, itulah. Mungkin kedepannya ingin lebih banyak buat konten lagi, lebih rajin lagi. Di sekarang saya akan buat konten tentang hukum ya, bicara hukum. Di dulu pernah buat konten hukum mengenai Coki Pardede waktu itu ya, ingin lanjutkannya lah ke bicara hukum lainnya. Saya juga orang hukum kan, maka saya ingin mengembangkan pengetahuan saya tentang hukum di channel ini. Mungkin tak perlu lama-lama, kita langsung saja ke pembahasan bicara hukum. Di sini saya akan berbicara tentang ya dua kasus yang berbeda-beda ya. Dua kasus. Yang pertama yang viral, sangat viral, sangat mantap, sangat sangat bam. Itu kasus ACT. Itu kasus yang disorot masyarakat sekarang. Dan satu lagi kasus tentang pencabulan pesantren di Jombang. Ini dua kasus yang viral saat ini yang kita akan bahas secara aktual, menarik dan terpercaya. Oke. Dan saya garis bawahi juga, apabila kalian ya bang, kenapa pendapatnya kayak gini pendapatnya kok enggak sesuai, itu kita kembali ke masing-masing ya. Misalnya kalian kalau nggak suka tinggal dislike, kalau suka tinggal like, kalau kasih saran di komentar, itu aja. Jadi ya kita, itu namanya demokrasi ya, punya pendapat masing-masing. Di sini saya pengetahuan saya bahas, mohon bantuannya lah. Mungkin langsung saja, tak perlu lama, kita langsung kasus ACT. Ya, kasus ACT ini kasus penyelewengan ya, yang telah terjadi pada masa kepemimpinan sebelum ketua ACT sekarang ini. Yang kasus ACT ini dilakukan oleh ketua ACT sebelumnya bernama Ahyudin. Jadi yang kalian belum tahu, ACT ini merupakan salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia. Dia ada satu lagi, dompet duafa, dan juga rumah zakat. Jadi ACT ini telah mengumpulkan dana dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sebesar 500 miliar. Jadi ACT telah mengumpulkan uang sebanyak 500 miliar dari tahun 2018 sampai 2020. Lalu dana yang sebanyak itu digunakan untuk membantu korban bencana alam, pembangunan sekolah, tempat ibadah, dan lainnya. Dan dana ratusan miliar tersebut akhirnya bermasalah sampai sekarang. Diduga adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh mantan presiden ACT bernama Ahyudin. Ini saya dapat info dari salah satu media online ya, media Tempo.co, nasional Tempo.co. Jadi menurut laporan yang berjudul Aksi Cepat Tanggap Cuan, ada laporan dari Tempo yang berjudul Aksi Cepat Tanggap Cuan, Ahyudin diduga menggunakan dana lembaga untuk kampanye pribadi, mulai dari membeli rumah, perabotannya, hingga transfer bernilai belasan miliar. Ini masih dugaan ya. Jadi di sini berikut fakta-fakta yang diduga diselewengkan di ACT. Pertama, jumlah pendiri komunitas Surau Sydney, Australia
menyatakan dari dana 3.018 miliar yang terkumpul, mereka hanya mendapatkan 2.311 miliar. Artinya ada potongan sekitar 23% dari total donasi tersebut. Banyak ya. Lalu penyelewengan pemborosan duit lembaga juga terjadi di ACT. Ayudin memberikan dirinya gaji jumbo. Jadi ketua tersebut yang menggaji dirinya gaji jumbo sebesar 250 juta. Dan juga beberapa fasilitas mewah. Kendaraan mulai dari Toyota Alphard, Mitsubishi Pajero hingga Honda CR-V. Wahyudin juga menggunakan dana masyarakat untuk membeli rumah dan perabotan dengan nilai yang fantastis. Lalu di ketiga Presiden ACT saat ini, Ibnu Kajar, mengungkap bahwa perusahaan dipimpinnya menggunakan dana donasi dari masyarakat, namun hanya 13,5% operasional perusahaan dan keperluan esensial lainnya. Bahkan Ibnu juga menyebut bahwa ACT merupakan sebuah wadah yang menampung uang donasi, bukan lembaga zakat murni seperti Basnas. Peneliti filantropi Halmid menilai pemotongan itu terlalu besar. Ini mengacu pada PP nomor 10 tahun 1960 mengenai pelaksanaan pengumpulan sumbangan, menyebutkan maksimal untuk donasi hanya 10%. Ya, potongan untuk maksimal ya operasional dan lainnya hanya 10%, bukan 13,5%, dan sedangkan zakat, infak dan sedekah maksimal 12,5%. Jadi berapa banyak kejanggalan dari ACT tersebut yang dipimpin oleh mantan Presiden ACT yang diduga melakukan penyelewengan. Jadi pada saat ini kasus ini sedang diawasi oleh Kementerian Dinas Sosial. Kementerian Dinas Sosial sekarang mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang yang telah diberikan kepada Yayasan Kemanusiaan Asih Cepat Tanggap tahun 2002. Jadi pencabutan ini karena melanggar aturan pengumpulan sumbangan. Menteri Sosial Muhadjir Effendi mengatakan kalau ACT telah melanggar peraturan PP nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan pasal 6 ayat 1. Dalam pasal disebutkan penggunaan dana operasional maksimal 10% dari hasil pengumpulan sumbangan. Sementara ACT menggunakan dana hingga 13,7%. Melewati syarat dari pasal 6 ayat 1 PP nomor 29 tahun 1980. Jadi 10%, tapi kalau lewat dari 10% sudah melanggar. Karena ACT menggunakan 13,7%. Lalu jadi Menteri ad interim ya sekarang saat ini yang dipimpin oleh Muhadjir Effendi mengatakan alasan mencabut karena pertimbangan adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan Menteri Sosial. Jadi ACT nggak bisa itu lagi melakukan ya donasi dan lain-lainnya, mungkin disegel lah, ibarat segel. Ya, bisa minta sumbangan lagi. Jadi dari kejadian tersebut kita ya menurut pendapat saya sih ya ini sebuah keteledoran ya. Ya kenapa memanfaatkan dana masyarakat yang tujuannya untuk bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang mampu, untuk yang tidak beruntung, akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dan ini akan ditelusuri juga ya oleh beberapa pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan secara langsung apakah benar Ketua Ayudin ini melakukan penyelewengan dana. Nah, kalau itu benar, ini menjadi
memburukkan agama kita. ACT, aksi cepat agama Islam, Islam sumbangan apa semua, tapi ke arah yang tidak benar. Jadi kan memburukkan agama kita juga. Dan ini bisa membuat ya untuk menjelek-jelekan jadinya ya. Tapi untuk kalian masyarakat, jadi ya nggak semuanya lah, mungkin ACT ini aja yang baru ketahuan masalah dana tersebut. Karena kalau kita flashback sebelumnya, berapa banyak ya nggak pernah terjadi seperti ini ya, yang saya ketahui. Lalu mungkin kalau lihat di pengalaman ya, kita kan banyak juga beberapa lembaga-lembaga yang menyumbang ke Palestina, ke yang lain, ya lembaga-lembaga ya. Sebenarnya itu juga perlu dicek apakah dana sampai atau gimana gitu kan. Kita kan ngejelas transparansinya. Mungkin ada beberapa lembaga-lembaga ya donasi ini ada transparansi, tapi ada beberapa dana ini ya nggak jelas kemana. Seperti kita dulu pernah kan dana untuk kalau waktu SD, SMA semua mungkin ya ada di situlah. Itu menjadi pengalaman saya di BEM, sumbangan untuk orang sakit, sumbangan untuk ini, sumbangan itu. Kan itu harus dilihat transparansinya. Misal kalau untuk BEM, saya dana untuk ini kan jelas ini untuk ini operasional sekian. Setidaknya jangan terlalu banyak lah makan ya, sesuaikan ya. Disumbangkan yang kita itu tepat sasaran. Jadi ini jadi orang kan malas jadinya karena kejadian yang dilakukan ACT saat ini. Orang malas menyumbang donasi ya, jadi traumatiknya kiranya untuk pribadi, kepentingan pribadi. Mungkin itu menjadi ya nggak mau, orangnya udah nggak mau males. Jadi itulah mungkin dari kasus ACT ini ya. Semoga lebih diawasi lah lembaga-lembaga yang masalah donasi ini, karena harus adalah peran dari mungkin masyarakat, mungkin dari orang-orang yang berada di ACT ini. Jangan tutup mata, tutup telinga, karena ini menyangkut orang banyak ya. Masa donasi, dana sumbangan kita itu memang besar, dosa besar tuh. Semoga hukuman ini ya berat lah untuk kalau misalnya bersalah si Ayudin ini, karena di sini baru dugaan ya. Oke, mungkin langsung saja kita ke kasus kedua, kasus pelecehan seksual di Jombang ya. Kasus ini ya udah lama, sejak 2000 sejak 2019. Jadi kasus ini sejak 2019 udah melalui Polres nggak bisa lanjut ke tingkat Polda Surabaya ya, sampai akhirnya sekarang ya jadi DPO tersangka tersebut. Dan tersangka tersebut sempat melakukan pra peradilan ya, tapi akhirnya gagal karena dia tidak menyangkut pautkan Polres, padahal Polres ada hubungannya pada saat melakukan ya penyelidikan pada saat itu terhadap tersangka, apalagi dia menetapkan tersangka pada saat itu. Lalu di sekarang ini terakhir ya tangkap paksa lah terhadap pelaku pencabulan tersebut. Diduga melakukan pencabulan terhadap salah satu santriwati di pesantren Sidikiyah. Jadi
saat ini ya hampir rusuh lah oleh orang-orang pesantren di Sidikiyah nih. Tapi akhirnya terakhir dicek, tersangka telah menyerahkan diri jam 11 malam kemarin ya. Ya, kalau lihat dari videonya, si ya namanya orang tua dari tersangka ini, yang satu pendiri pondok pesantren ini, ya membela lah anaknya, katanya ini ada unsur lain lah. Jadi kita nggak tahu lah, karena orang tua pasti membela anaknya. Lalu masalah yang lain, mengenai anak tersebut ada diwawancarai ya, katanya anak ini bersaksi di media, dia disuruh buka baju. Nah, tujuan nggak jelas lah masa di depan tersangka tersebut. Ya itu kita nggak tahu ya benar atau tidak, mungkin di persidangan kita akan lihat. Oke, mungkin dari tempat saya dari kasus ini, ya itulah buat malu pondok pesantren, tempat orang berubah, tempat orang ya menjadi lebih baik, tapi akhirnya disalahgunakan ya oleh orang tersebut. Ini jadi ya menjadi traumatik, jadi orang tuh malas ke pesantren jadinya. Contohnya orang tua yang ingin anaknya berubah tapi nggak semakin berubah, semakin jadi ya parah lah kalau gini, karena masa lalu yang kelam saat ini. Ya itulah, jadi kasian juga ya kita ini. Mungkin bahwa banyak kejadian dulu ada untuk pesantren ya yang melakukan pencabulan terhadap santriwati yang lainnya, yang laki-laki maupun perempuan. Ya itulah jadi pelajaran jadinya terhadap ya, orang-orang. Jadi orang tuh ya apa sih pesantren itu, padahal pesantren itu ya tujuannya untuk memberi kebaikan, tapi itulah. Pokoknya mungkin saat ini pemerintah telah melakukan ya kalau bisa pengawasan terhadap pondok-pondok pesantren apapun itu. Kadang kita lihat ada pondok pesantren disusupi apa namanya teroris, kadang pesantren ada pencabulan, jadi pondok pesantren negatif jadinya kan. Ya gitulah, menjadi sesuatu yang nggak diinginkan oleh orang tua. Terakhir DPR pemerintah menyuruh ya tolong dipulangkanlah anak-anaknya yang di pesantren Sidikiyah ini. Tapi itu bukanlah solusi. Kalau bisa diperbaiki lah sistemnya Sidikiyah. Mungkin jangan gara-gara satu oknum kita menjudge pesantren itu sebuah yang gagal. Cuman kita awasi aja pesantren itu, menurut saya pribadi. Tapi itu juga pada intinya tuh ya Islam juga yang kena lagi kan. Tapi padahal Islam itu ngajarkan kebaikan tentang ya tata krama, sopan santun, asusila, semua diajarin. Ini aja hanya salah kaprah, salah nilai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi oknum lah dalam Islam tersebut. Jadi ya jangan jadikan satu orang mengkreditkan semua Islam itu jelek. Enggak, ini hanya satu oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap pesantren tersebut. Lalu ya sebagian anak yang terkena tol semangat lagi, ya jangan ya traumatik. Mungkin ini pengalaman buruk, tapi kedepannya mungkin susah juga ya, butuh psikologis, butuh itu ya butuh komunikasi kepada orang yang lebih mengerti lah tentang anak tersebut. Jadi saya
Berharap kasus ini tak terulang lagi, dan juga yang tersangka ini tolong diadili seadil-adilnya, karena ini udah anak, ini sudah berlapis ya, eh, mengenai pencabulan, apalagi sekarang pencabulan anak ini harus pasar lapis ya kan. Loh, karena ini baru satu orang, belum berapa orang yang dilakukan oleh salah satu tersangka tersebut. Ini masih dugaan ya, jadi kita nggak bisa menjudge lebih dahulu. Semoga kasus ini cepat selesai. Semoga ya, itu juga terakhir saya, nggak semua pesantren kayak gini. Karena pesantren semua tuh mungkin ada baiknya, ada itunya, lebih ke arah mungkin yang ini aja yang terjadi. Mungkin karena itu baik rata-rata. Mungkin ini ya, di pondok pesantren ini ya, yang terjadi pencabulan dan lain-lainnya. Semoga kedepannya pesantren lebih baik lagi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah satu kurangnya, mohon dimaafkan. Mungkin ya itu deh. Semoga ada kasus hukum lainnya. Oke. Nah, ini itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.